Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah, kasih dan kemurahan-Nya nyata bagi kita sampai hari ini. Sebelum memulai segala aktivitas kita, mari bersama kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kita sekalian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah terus menyertai kita saat ini. Amin. Mari kita siapkan bacaan kita dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 13. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, kasih dan anugerah-Mu selalu nyata sungguh luar biasa bagi kami. Saat ini, sebelum menjalani segala aktivitas kami akan bersama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Sungguh kami sadar ya Allah, kami terbatas. Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan melingkupi kehidupan kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 13, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Amin firman Tuhan. Tetap setia pada Injil yang sejati. Demikianlah tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat dengan hati yang terluka karena jemaat di Galatia mulai meninggalkan Injil sejati. Mereka tergoda oleh ajaran lain yang mengubah kasih karunia menjadi usaha manusia untuk memperoleh keselamatan. Bagi Paulus, hal ini sangat serius. Sebab hanya Injil Kristus yang murni yang dapat menyelamatkan manusia. Injil sejati berbicara tentang kasih karunia Allah, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Namun dunia modern seringkali menawarkan Injil-Injil lain, Injil kemakmuran, Injil kesuksesan, atau Injil yang menyesuaikan diri dengan selera zaman. Semua itu mungkin tampak menarik, tetapi menjauhkan kita dari salib Kristus yang menjadi Injil sesungguhnya.
Kesetiaan kepada Injil berarti menolak segala bentuk kompromi yang mengaburkan kebenaran. Seperti Paulus, kita dipanggil untuk tidak mencari pujian manusia, melainkan berpegang pada kebenaran Kristus meski tidak populer. Setia pada Injil berarti berani hidup, berbeda, menyalipkan ego, dan berjalan dalam kasih karunia yang sejati. Seorang pandai emas memurnikan logam dengan api. Semakin tinggi panasnya, semakin banyak kotoran yang terpisah, hingga akhirnya emas itu menjadi murni. Demikian pula iman kita diuji melalui tantangan dan godaan. Dunia mungkin menawarkan jalan yang tampak lebih indah, tetapi hanya melalui keteguhan dalam kebenaran Injil kita menjadi murni dan berharga di hadapan Tuhan. Mari bertanya pada diri kita, apakah aku masih setia memegang kebenaran Injil atau mulai tergoda oleh ajaran yang lebih nyaman? Apakah aku siap bertahan dalam kasih karunia walau dunia menawarkan jalan yang lebih mudah? Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, kesempatan pagi hari ini, melalui perenungan firman Tuhan kami kembali ditegur, kami kembali diingatkan tentang wujud kesetiaan kami kepada Injil yang sejati, Injil Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar kami tetap setia berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, dan kami diteguhkan iman kami dari hari ke hari agar tidak tergoda pada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tolonglah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami sadar ini bukanlah perkara yang mudah. Kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kesehatan dan kekuatan. Kami siap untuk mengangkat tanggung jawab pekerjaan dan berbagai usaha yang kami tekuni. Biarlah semua kami jalani dengan membawa hidup kami menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang melalui setiap kerja keras yang kami upayakan. Kami mohon beri kami kesehatan, kekuatan, juga bahkan berkati bagi anak-anak kami, cucu kami yang sedang berada di bangku pendidikan, juga sedang menjalani masa sekolah mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memelihara. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Memberkati para pemimpin kami agar mereka hidup dalam kejujuran dan penuh tanggung jawab, sehingga kehidupan berbangsa dan negara kami ini boleh dibawa semakin menikmati rasa aman dan damai. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan segenap jemaat Tuhan yang boleh terus mengalami pemeliharaan Tuhan sehingga mereka berhasil dalam pekerjaan maupun dalam studi, dalam rumah tangga. Biarlah mereka terus menyatakan ungkapan syukur terbesar mereka hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit, lawatan-Mu kami rindukan agar mereka senantiasa menikmati kesembuhan yang semakin sempurna. Ini kami ya Tuhan datang berserah kepadamu, sambutlah kami, mohon jawab setiap permohonan kami seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan, kiranya selalu dengan semangat dan komitmen yang sungguh, kita akan setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.